biasa. Kita yang zaman sekarang, maka semua orang yang kenapa hebat-hebat dalam pelayanan, melayani. Dan saudara, hal-hal yang sepele ini, memakai nama itu, kalau benar dalam diri saya betul sudah ada ciri ataupun sudah bentuk hal panggilan, urapan, kuasa, nama itu, saudara bisa mengalahkan musuh. Mengalahkan musuh apa? Musuh sakit penyakit. Mengalahkan musuh apa? Musuh iblis. Pakai nama itu. Yang kita kenal sekarang adalah nama Yesus di atas segala-galanya. Saudara, itu luar biasa. Ini yang Raja Daud sudah dipakai Tuhan oleh Roh Kudus, pakai dia membawa mazmur-mazmurnya tentang nama ini yang akan kemudian datang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nama di atas segala nama. Haleluya. Kita terus ada di hadapan hadirat Tuhan dan kita mau belajar firman Tuhan. Firman yang memberikan saya dan saudara kekuatan. Firman yang memberikan saya dan saudara satu kebenaran yang tidak ada tandingnya. Firman yang mengupas rahasia Allah bagi setiap orang percaya yang akan hidup karena iman, karena nama Tuhan bertahan di tengah badai tantangan hidup. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Haleluya. Ya Tuhan Allah kami ada di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Nama yang luar biasa. Nama takluk semua yang ada di atas di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami akan belajar firman Allah. Di tengah tantangan pencobaan yang selalu melanda seluruh dunia, penggenapan firman Allah menuju satu zaman ataupun akhir zaman, menuju kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya. Mari Tuhan kami percaya bahwa oleh karena kekuatan Roh Kudus bekerja secara luar biasa sesuai dengan janji-janji Tuhan dan tergenapi itu semua Tuhan bagi kami, sehingga demikian setiap firman Allah yang disampaikan Allah Tuhan di dalam nama Yesus lewat Roh Kudus meneguhkan itu semua, memberikan kami satu kekuatan, memberikan kami satu jaminan bahwa ada Tuhan yang bekerja dengan cara yang ajaib di tengah situasi yang kami hadapi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hamba hanya sebagai alat untuk memberitakan firman. Otoritas kejabatan ada di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Mari berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarnya. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Salam. Saudara kekasih Tuhan, ada begitu banyak tema bagian firman Tuhan yang tantangan persoalan yang sedang kita hadapi. Saudara lihat gejolak perang Israel Palestina. Kita lihat situasi dunia. Kita lihat ekonomi kita yang sedang dalam suatu kerusuhan besar. Dan ini penggenapan firman. Ini krisis yang sedang terjadi. Dan saudara lihat sekarang matahari ataupun orang bilang cuaca ekstrim. Saya perhatikan saudara di rumah saya tanaman-tanaman yang begitu segar, bugar taruh di situ terbakar. Artinya bukan terbakar, tetapi kemudian dalam tempo beberapa hari dia kena sinar matahari dan kemudian layu, ada yang mati. Ini saudara suatu zaman situasi yang sedang menunjukkan kepada saya dan saudara, kepada siapa saya dan saudara mau berlindung, kepada siapa saya dan saudara mencari keselamatan. Keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, kita akan buka firman Tuhan. Saya ambil dari perjanjian lama di kitab Samuel. Dalam kitab Samuel ini, makanya tadi saya sudah singgung kok. Ini bukan berarti seolah-olah belajar ini firman terus kita belajar pro Israel, kita pro Palestina dan lain. Tidak, ini kebenaran firman Tuhan. Kemudian situasi sekarang kita lihat kok. Hari-hari ini saudara, media sosial bekerja secara luar biasa di saat kita sementara proses untuk menjelang pemilu.
muncul mulai ejekan, olokan, hinaan satu sama yang lain, saudara. Ini suatu hal yang sedang terjadi, dan inilah tanda-tanda zaman. Saudara kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-47. Ini tentang cerita kisah tentang perkelahian Daud dan Goliat. Daud mewakili orang Israel dan Goliat mewakili orang Filistin. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-47. Nanti yang lain cerita ayat selanjutnya pasal 17 itu nanti sambil saudara semua baca. Sudah dapat ya? Kita baca seperti biasa ya. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umpan dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu yang ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya haleluya, saudara kasih Tuhan. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Tadi saya sudah dikat sudah singgung sedikit, dan saudara mungkin ikut, dan mungkin pasti saya ikut cerita, dan memang sampai sekarang detik ini saudara sangat prihatin saudara kisah antara Israel dan Palestina. Dan kemudian saudara begitu banyak gejolak dunia dan situasi yang ada, dan orang banyak mencemooh. Dan ini suatu hal cerita kisah saudara. Ini satu peristiwa sejarah Alkitab yang turun-temurun dan terus akan terjadi sampai dengan Yesus Tuhan datang yang kedua kali. Ini satu kisah saudara. Tapi saya mau ambil satu bagian di sini bahwa dengan satu tema di sini. Kuasa nama Tuhan mengalahkan musuh. Saudara kasih Tuhan bahwa di sini kisah Raja Daud. Ini dia belum jadi raja ya. Saudara perhatikan di sini apa yang kalau kita temukan di sini. Raja Daud itu siapa? Raja Daud itu saat ini dia masih Daud itu siapa? Daud ini masih dikatakan Alkitab di sini bahwa dipandang oleh Goliat, dia ini masih imut-imut. Kalau orang bahasa sekarang imut-imut, kemerah-merahan, paras eloknya, masih anak kemarin. Kau bisa melawan dengan saya yang sudah berpengalaman? Saudara tahu tuh, sekarang tadi saya bilang, akhir-akhir ini ketemu saudara mungkin lihat di media, di grup-grup yang ada di ketemu daerah sini, bahkan di luar ketemu ejek, hina, dina, saling satu yang lain terjadi saudara. Kok ini anak kemarin lu melawan dengan saya? Ini anak yang tidak pantas
mudah belia. Apakah dia belum punya pengalaman? Bisakah dia bisa untuk bertarung? Ini satu pemahaman yang dibangun. Tetapi disinilah Raja Daud tunjukkan bahwa tidak ada perkara yang mustahil kalau Tuhan yang memilih dia. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan yang menetapkan saya untuk menjadi orang yang menjadi berkat. Ini yang dibuktikan di sini, saudara kekasih Tuhan. Dan apa rahasia sehingga membuat Daud begitu berani memakai nama ini? Alkitab mencatat pada saat dia masuk dalam satu proses penjaringan untuk dia dipilih menjadi diurapi untuk lelaki menjadi raja. Ini dia belum menjadi raja. Kalau saya baca sejarah catatan ini pada saat dia lawan dengan Goliat, itu berkisar antara umur masih 15 sampai dengan 25 tahun. Atau ambillah umur belasan. Ini masih anak ingusan, saudara. Pada saat dia diurapi oleh Samuel dan Allah memberikan satu utusan kepada Samuel, urapi dia akan menjadi raja. Itu dia umur itu menurut dalam sejarah para ahli sejarah itu masih berkisar umur sekitar antara 9 sampai dengan 15 tahun. Anak kemarin, anak ingusan kok mau jadi belum punya pengalaman. Ini saudara. Tapi kemudian apa yang Tuhan bilang dalam Alkitab? Manusia melihat akan paras elok. Manusia melihat dari tampan, tapi Allah melihat hatinya. Allah yang menetapkan, Allah yang memilih. Inilah Raja Daud. Dia tahu satu rahasia, bahwa kalau Allah yang memilih saya, Allah yang menetapkan saya, tidak ada satupun yang mustahil. Maka dia pakai nama itu, nama yang berkuasa. Kalau saya dan saudara yang Tuhan pilih untuk melayani, memberitakan firman, menginjili orang, maka tidak ada yang tidak mungkin, saudara. Nama itu saudara pakai, nama itu berkuasa. Nama Allah ini yang kemudian dalam Mazmur Raja Daud, dia nubuatkan dan lewat Roh Kudus menubuatkan bahwa nama itu yang kemudian datang kemudian dari turunannya, yaitu Yesus Tuhan Sang Juru Selamat dunia. Sehingga apa, di dalam sejarah kemudian perjanjian yang baru, disitulah Yesus menyatakan nama itu, dan kemudian para rasul menyatakan lewat tuntunan Roh Kudus bahwa di dalam nama Yesus takluk semua yang ada di atas langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Surga, saya pernah ngomong tuh, surga saja takluk semua atas nama itu, karena nama itu nama Allah yang diberikan bagi dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan, saudara. Saudara kekasih Tuhan, ini yang cerita menarik di sini. Saudara, kalau saya bilang, toh akhir-akhir ini kan sering pandang begini, tuh orang dari sisi dikumpuli. Yang tadi seperti Goliat, tuh. Anak ini masih anak ingusan. Anak ini masih muda belia. Anak ini belum berpengalaman. Tetapi saudara, dia rupanya keliru bahwa di balik yang tidak bisa berdaya, di balik yang berkekurangan ini, ada Allah yang sedang bekerja, ada Allah yang sedang mengurapi, ada Allah yang sedang membentuk dia. Ini sudah berbeda, saudara. Kadang-kadang cara pandang kita itu berbeda. Contoh ya, saudara. Kadang-kadang kalau orang mau pilih jodoh, orang kan lihat dulu dia paras toh, langsung begini baru bisa. Banyak saudara saya menemukan begini contoh. Ada orang yang saya mencerita ini, cerita kisah saya punya om satu, sudah meninggal. Saudara saya punya umur dia posisi dia umur 50 tahun, mau pensiun saudara. Dia pun nona dari Jawa sana tuh, imut-imut cantik, umurnya beda dengan sangat jauh 20. Kenapa? Ternyata setelah cari tahu saya tanya kenapa? Toh tanda bisa dapat om begini, lupa om tipu saya. Kenapa? Nona calon ini pakai foto saja begini. Jadi om tuh kirim foto yang masih ganteng waktu muda, imut-imut seperti Raja Daud begini. Jadi tante ini percaya, weh orang alam ini ternyata ganteng juga ya. Akhirnya saudara, aku sudah tahu surat di nanti datang langsung nikah. Om bilang kalau lu mau dengan saya punya pekerjaan ini, saya begini, datang langsung nikah. Langsung putus pergi di Jawa, saya langsung nikah. Muncul di sana saudara, ini sudah hari H, sudah buat undangan. Ternyata yang muncul ini sudah bapak tua umur 50 tahun. Malah tidak suka saudara, sudah datang di sini. Nikah di situ saudara, umurnya beda 20 tahun. Inilah saudara kemudian di sini.
sini kadang-kadang ini kita juga tertipu, setelah itu tadi yang untuk saya agak sedikit supaya kita jangan tegang. Tapi saudara kadang-kadang melihat ini panas, dia bagaimana? Tapi kalau lupa, kalau Allah menentukan, maka orang ini akan dipakai Tuhan. Saudara mungkin saudara baru-baru ikut saya punya yang saya ada bagi satu penggalan video ya, itu kayak kisah nyata tentang Devon begini. Itu di TikTok itu lagi sedikit. Kalau di real Facebook itu dia sudah mencapai view follower itu 5.000 lebih. 5.000. Itu dia punya tema begini. Jodoh diatur oleh Tuhan. Betul saudara jodoh diatur oleh Tuhan? Saya minta maaf kalau ada yang mau dapat jodoh saya tidak singgung ya. Tapi saudara saya kena bertemu satu tulisan begini. Kalau saudara tidak percaya, saudara pergi di email Bakri ya. Saudara masuk di pintu sambil belanja mungkin milik kue itu, saudara lihat ada pintu di situ ada tulisan masih ada sampai sekarang. Di situ dia bilang begini, jodoh diatur oleh Tuhan. Jadi kalau sampai dengan sekarang ada yang belum dapat jodoh, karena apa? Dia sudah mau diatur oleh Tuhan. Makanya kalau sampai sekarang ada yang tidak belum dapat jodoh, dia baca itu tulisan kembali baca di sana. Oh betul, ternyata saya tidak mau diatur oleh Tuhan. Saudara di sini kembali saudara. Apa kunci Raja Daud pakai nama itu? Karena dia tahu bahwa dia orang yang diberkati, dia dipilih, dia diurapi, dia tahu dia tidak sembarang pakai nama itu. Dan dia tahu bahwa nama itu yang mengatur akan hidupnya. Dia tahu bahwa nama itu mengendalikan dia. Maka dia berkata di sini, saudara. Ini sudah berbeda pemain tembak itu. Saudara bayangkan ini peperangan untuk mengangkut harga diri antara dua bangsa yang hebat pada zaman itu. Bangsa Filistin datang dengan orang, kalau cerita Alkitab itu Filistin yang mungkin orang kayak mendengar sekarang ini Palestina. Itu orang-orang yang jago perang, hebat perang. Makanya kenapa saudara kalau kisah kita cerita tentang perjalanan bangsa Israel daripada Mesir, kenapa Tuhan tidak bawa mereka untuk lewat ini arah daripada Filistin? Karena kalau berhadapan langsung orang Israel akan hancur, akan bersungut-sungut kembali. Maka Tuhan membawa mereka menghindar daripada orang-orang ini, karena orang-orang ini kena marah. Goliat ini turunan cerita orang asli itu, penduduk itu dari Palestina, Filistin itu dari keturunan Yunani. Itu mereka punya asal nenek moyang. Jadi tidak ada bilang bicara bilang dia punya penduduk asli, tidak ada. Penduduk asli itu dari Yunani. Makanya Goliat ini salah satu turunan asli. Tinggi besar saudara. Makanya Tuhan yang tadi saya Tuhan menghindarkan. Dan ini satu cerita kisah pembedaan. Ini berhadapan saudara dengan suatu situasi orang yang datang dengan hebat dan luar biasa. Kisah daripada Esau dan semua yang lain itu yang jelas sudah jago perang, yang hebat-hebat dan pengalaman, takut menghadapi semua itu. Tetapi kemudian pengalaman hidup Raja Daud, dia bergaul dengan Tuhan. Pengalaman dia hidup di dalam pujian penyembahan dengan Tuhan, mengembalakan kambing domba, dan kemudian di situ Tuhan memakai dia untuk bagaimana dia menunjukkan kepimpinan di situ. Dia tunjukkan di sini, jangan coba-coba menghina Allah, bangsa Israel. Dia katakan di sini, sudah tadi kita sudah baca. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebing, tetapi aku mendatangkan engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu, dan seterusnya, saudara. Ini satu hal yang kemudian Raja Daud pakai. Dia bisa mengalahkan musuh, dia bisa menaklukkan hanya dengan nama Tuhan. Saudara, itu yang luar biasa. Kita yang zaman sekarang, maka semua orang yang kenapa hebat-hebat dalam pelayanan, melayani. Dan saudara, hal-hal yang sepele, memakai nama itu, kalau benar dalam diri saya betul sudah ada ciri atau suatu bentuk hal panggilan, urapan, kuasa, nama itu, saudara bisa mengalahkan musuh. Mengalahkan musuh apa? Musuh sakit penyakit. Mengalahkan musuh apa? Musuh iblis. Pakai nama itu. Yang kita kenal sekarang adalah nama Yesus di atas segala-galanya. Saudara, itu luar biasa. Ini yang Raja Daud sudah dipakai Tuhan oleh Roh Kudus, pakai dia membawa mazmur-mazmurnya tentang nama ini yang akan
kemudian datang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nama di atas segala nama. Dia menghadapi Goliat yang hebat tidak dengan nama itu, nama lain, tapi hanya dengan nama Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Kalau baca tadi ayat yang terakhir, Tuhan yang bertempur dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Karena Dia tahu nama itu. Nama itu berkuasa. Dia tunduk pada nama itu, maka Dia tahu bahwa Tuhan yang akan bertempur, bukan saya. Kadang-kadang saudara, kekasih Tuhan, kita menghadapi suatu beban persoalan kadang-kadang begitu berat. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita sudah tidak bisa, bahwa kita sampai-sampai harus mencari satu jalan yang lain, harus mengandalkan satu kekuatan yang lain. Tapi saudara belajar daripada kisah Raja Daud, dia tidak tahu, dia tidak takut. Dia tahu bahwa nama itu nama yang memberikan jaminan kuasa, nama yang berkuasa, nama yang memberikan saya dan saudara jaminan bahwa ada nama yang memberikan kemenangan. Dan sebenarnya saya sudah katakan tuh bahwa nama itu yang kemudian datang di zaman akhir ini, nama Yesus di atas segala nama. Kita kembali baca coba kembali Filipi pasal 2 ayat 9 ya. Coba baca Filipi pasal 2 ayat 9. Kita Filipi pasal 2 ayat 9 dan 10. Sebabnya Allah sangat cinta dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Lanjut. Supaya dalam nama Yesus berkumpul segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Haleluya. Jadi ini saudara Kristen, itu rentetan dia punya turunannya itu dari nama ini. Nama Allah Israel, nama Allah Yahweh, nama Allah Pencipta langit dan bumi. Dia itu yang turun kemudian kepada Yesus nama itu. Sehingga oleh nama itu takluk semua yang tadi saya katakan di atas langit. Kalau di atas langit itu siapa? Malaikat itu takluk atas nama itu. Kalau malaikat saja sudah takluk, apalagi yang musuh dan seteru. Iblis pun takut gemetar pada saat saya dan saudara menyebut nama itu. Di bumi ini takluk saudara. Yang penting saudara, bagaimana hidup seperti Raja Daud. Raja Daud hidupnya adalah bergaul karib dengan Tuhan. Masa mudanya dia pakai dia sembarangan saudara. Masa mudanya dia tidak pakai untuk hal-hal yang tidak benar, tapi dia mencari lawatan dan hadirat Tuhan. Saudara tadi saya dengar satu lagu ya, dan juga Mazmur. Barangkali lagu tadi ada sedikit tegalan dia punya kalimat. Bahwa apa? Satu hal yang ku ingini kepada Tuhan loh. Dia di rumah Tuhan seumur sepanjang hidupku toh. Satu hari di pelataran Tuhan toh, daripada 1000 hari di tempat lain. Ini yang terbangun oleh Raja Daud. Ini yang membuat dia percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang mengalir pada saat dia sebut nama itu. Pada saat dia sebut nama itu, dia tahu Tuhan memberikan pertolongan. Saudara, saya sering ngomong untuk cerita begini. Kalau orang sudah benar-benar dia bergaul kali dengan Tuhan, dia sudah merasakan urapan Tuhan, dia sudah merasakan kekuatan Tuhan, dia sudah merasakan hadirat Tuhan. Pada saat dia mengalami tantangan ataupun beban persoalan, dia sebut nama itu. Allah yang ada itu tidak kelihatan, tapi Allah itu bekerja bagi dia, karena dia tahu, Allah itu tahu ada tanda yang anak-anaknya sedang menaikkan. Dan dia juga tahu bahwa pada saat dia melakukan ini, dia tahu bahwa ada tanda yang Tuhan berikan bagi dia. Saudara, saya sering memberikan satu contoh ilustrasi hal yang kadang sepele. Dengar si kumana toh? Sudah pernah, semua sudah pernah di Sikumana ya? Sudah ya? Kalau ke Kupang sudah pernah di Sikumana? Belum. Nah ini yang saya kasih tahu supaya kalau ke Kupang jangan bikin malu-malu Saudara, saya pernah kejadian. Saya tinggal di Kupang saudara, tapi kalau saya itu kurang orangnya pendiam. Jadi kalau orang pendiam itu kan dia kurang tanya-tanya sana sini loh. Saya pulang satu ketika saya duduk berdiri di satu tempat. Jam 5 sore saya pulang kuliah, sampai jam 6 sore saya belum dapat oto. Padahal kalau kayak di Sikumana itu kan ada lampu 5, lampu 2. Itu dia arahnya ke Sikumana. Jadi saudara, saya teman satu dia sudah meninggal. Dia datang orang alam, dia datang dia begini, Bu, dari tadi ini kok saya lihat Bu, tunggu oto ini, kok belum dapat tuh? Dia mana Sikumana? Dia bilang begini, terlalu gampang. Jadi saya dan dia berdiri begini, jadi saya posisi dia posisi di sini, Sikumana di sana. Jadi saya berdiri di sini.
Saudara, ya apa yang kemudian? Dia tidak perlu teriak, saudara. Tapi dia hanya tunjuk di siku saya begini. Dia kalau sikunya sepotong begini, dia tunjuk begini. Saudara, dalam tempo sesingkat foto lewat yang lampu 5, berhenti langsung di depan. Saya bingung, saudara. Ini orang pasti orang alor yang orang yang pakai obat ini terbang. Kok dia hanya tunjuk sikunya begini, oto berhenti, saudara. Dia menang, saudara. Saya sampai di atas foto, saya bingung, saudara. Sampai saya pun Susi di situ mana saya bilang, Susi, tadi ini orang alor dan sampai ini orang yang orang pakai hebat jatuh, pakai terbang, obat apa terbang. Menurut cerita begitu toh. Kenapa? Kok dia hanya tunjuk di siku begini, oto 65 berhenti, siku mana? Susi bilang begini, lu bodoh. Orang kalau ke siku mana tuh, jangan teriak bikin malu-malu. Cukup tunjukin siku, maka supir konjak sudah tahu, atau taksi lewat dia sudah tahu, ojek sudah tahu, oh dia mau pergi siku mana. Kalau dia teriak itu berarti orang sama dari Mamere sih. Saudara, ini kisah Raja Daud ini karena ada urapan Tuhan pilih dia dan dia tahu sendiri pada waktu minyak urapan ini diberikan oleh Samuel dan dia memahami ini diberikan pengertian bahwa minyak urapan ini tanda lambang Roh Kudus. Maka di dalam diri dia ada Roh Kudus, ada hidup yang benar, ada hidup yang menyembah. Maka saudara, pada saat dia menyebut nama itu, dia tidak takut, dia yakin nama itu memberikan kemenangan. Saudara, itu ingat baik-baik. Saudara dan saya dipilih, ditetapkan oleh Tuhan. Saudara dan saya telah mengalami urapan Roh Kudus. Sudah mengalami urapan Roh Kudus. Maka di tengah tantangan apapun musuh kita hadapi, sakit penyakit kekuatan iblis, ataupun situasi yang sekarang ekonomi yang lagi lesu, bisnis usaha yang mengalami situasi seperti ini, ingat, menyembah Tuhan pakai nama itu. Aku kalahkan, aku menjadi pemenang. Tuhan akan buat perkara. Karena apa? Ada Tuhan tahu ada kode yang tadi di situ. Ada Roh Kudus, ada rohnya yang ada di dalam hati dia. Ada urapan. Itulah anak-anak saya. Dia tandai saya dan saudara. Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Coba baca kembali itu Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Saudara perhatikan baik-baik ya. Saya coba garis bawahi ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan di sini, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya dan saudara mengasihi Tuhan seperti Raja Daud ini ditunjukkan karena kasihnya dia andalkan Tuhan. Kasihnya dia andalkan Tuhan, yaitu dia hidup di dalam menyembah, memuji Allah. Karena dia tahu ada urapan Tuhan dalam dirinya, itu Roh Kudus. Maka pada saat di situasi itu dia memakai nama itu, tadi saya katakan contoh, itu satu bentuk kode, saudara. Maka Tuhan lihat itu yang diurapi, ada urapan di sana, ada hal hambanya yang percaya yang benar ini. Maka di sini Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan turut bekerja. Peperangan itu bukan milik lagi saya dan saudara, tapi milik Tuhan. Secara manusia saya saudara, saya juga melihat bisnis yang situasi ini tidak seperti yang dulu. Orang belanja itu berantri-antri. Orang datang sini berganti sampai anak-anak saya bisa lari sana sini. Istri juga bingung. Tapi sekarang situasi kondisi begini, saudara, mulai kendor situasi seperti ini. Bahkan hampir sepi. Dalam situasi tertentu, saudara, maka saya berlutut di hadapan Tuhan dan saya memuji Tuhan. Pada saat saya berlutut dan memuji dan menyembah Tuhan, memanggil nama Dia, nama Yesus berkuasa, maka disitulah saudara, Tuhan buat perkara dan mujizat. Saudara pernah satu dengar cerita ya. Mungkin ada kalau teman-teman dari GBI
yang ada di pelayanan di itu bagian kita di atas, mungkin saya sebut ini, saya tidak perlu sebut nama, mungkin tahu. Saudara, orang ini dijuluki di tempat kita, dia seorang anak muda. Itu orang bilang kekuatan hebatnya luar biasa. Dia tinggal orang tuanya dari sebelah timur. Saya tidak sebut, tidak boleh. Setiap kali dia datang, saudara, buang ludah, saudara, masih sekitar 20 meter itu sudah tahu siapa dia. Minta maaf, dia buang sana, buang sini, masuk sampai di depan pintu, masuk begini, saudara. Saya lihat situasi ciri-ciri kemudian sepi itu, saudara. Dia datang, dia pilih rokok, isap rokok, dia sumur di saya punya muka begini. Saya langsung tersentak di situ, saudara. Tapi sebagai anak Tuhan, saya tahu ada urapan, ada nama Yesus. Setelah dia jalan, saya berlutut, Tuhan, saya memberkati dia. Biar Tuhan buat menyatakan kuasa bagi dia, haleluya. Saudara, 3 bulan kemudian dia hilang, tidak pernah datang. 3 bulan kemudian dia muncul datang. Saya kaget, saudara. Pada saat saya sementara tondok untuk merapikan barang, saya ada satu orang yang suara datang. Om, bisa tukar uang kecil kok, Om? Saya angkat muka, saya lihat dia, saudara. Yang 3 bulan yang lalu, yang badannya tinggi kekar, tapi saudara tinggal hanya orang lidi, angin piu jatuh, atau sontolin jatuh. Apa yang kemudian, saudara? Saya datang, saudara, saya kasihan, air mata saya jatuh. Saya ambil uang kecil, saya pakai dia, saya peluk di pundak dia, saya bilang, Tuhan memberkati. Saudara, makanya di sini, saudara, jangan anggap remeh orang-orang yang telah diurapi Tuhan. Jangan meremehkan dia, karena dia adalah tanda milik Allah, tanda milik Kristus, ada urapan Roh Kudus. Makanya, saudara, saya paling tidak suka kalau begini, saya belajar berevaluasi. Kadang-kadang orang misalnya buat penginjil besar datang buat kegiatan, misalnya contoh di Polda sana, kita mulai bilang, oh ini roh yang palsu. Kita mulai bilang ini bahasa roh yang begini. Saya perlu, karena itu hambanya yang melayani. Jangan berdoa kalau ada kekeliruan, tegurlah dia secara empat mata. Jangan muat di media sosial, menghancurkan, membuat Allah berduka, membuat Allah menangis karena ada urapan di sana. Ini yang saudara penginjilan tidak akan berhasil. Ini yang saudara punya pelayanan dan saudara tidak akan berhasil. Karena di satu sisi saya khotbah begini berapi-api, tapi di sisi yang lain saya menghina hamba Tuhan itu. Berhenti, saudara. Mendukakan Roh Kudus. Saya dan saudara sedang mendukakan Roh Kudus. Makanya kalau orang ngomong tentang bilang sini, bilang bahasa rohnya aja, saya bilang, lu belajar bahasa roh. Saya mau ngomong, saya bilang, kalau mau saya memahami, belajar itu, lihat itu semua, saya memahami sendiri. Karena saya tahu bahwa saya juga bagian daripada karunia Roh Kudus. Ada bahasa itu, maka saya tahu. Ini saudara yang kita harus hati-hati di sini. Ini harus kita memiliki. Raja Daud tahu itu, dan Tuhan tahu dalam diri Daud ada rohnya. Sehingga pada saat dihadapi masalah yang berat ini, dia memakai nama itu. Allah bekerja bagi dia. Apa yang kemudian, saudara? Hanya dengan batu kecil dari kali, umban yang lempar. Kalau lempar begitu, saudara pakai. Kalau saudara bisa masih kecil tahu KTP, orang mungkin pingsan, saudara tidak. Ini apa? Allah bekerja, taruh di sini, mati. Orang yang raksasa besar mati, saudara. Kenapa? Inilah karena Allah bekerja, karena nama itu yang memberikan kemenangan. Makanya tadi kita belajar tentang nama Yesus. Nama itu berkuasa di atas segala-galanya. Saudara dan saya menghadapi suatu tantangan hidup seperti ini, pakai nama itu berkuasa. Jangan takut terhadap masalah, pakai nama itu menyembah, memuji, air mata bila perlu plus dengan puasa. Maka Tuhan buat perkara dan mujizat. Saudara, satu hal yang kecil. Ini alat kamera. Mungkin saudara sini pasti jago, jago. Misalnya begini kan ada memori apa? Memori kartu SD. Pakai kartu memori SD ya. Ada memori penyimpanan di dalam. Saudara, dulunya saya pakai kursi orang setel yang waktu beli, waktu mau ke sabu pelayanan. Saya tidak tahu otak-atik bagaimana sisinya itu. Yang lalu saya khotbah itu kacau dengan videonya. Nona ganti itu segala macam itu saya harus setting bagaimana edit semua di YouTube.
Saudara sampai saya kemarin saya bilang, oh ini mesti pakai banyak orang lagi pergi di toko-toko yang itu elektronik kok mungkin mesti. Tapi yang saudara satu hal yang tadi saya bilang, pada saat saya berpuasa, detik-detik terakhir mau saya tutup ibadah puasa, saya ambil akan HP ini, saya otak-atik, saya pakai di internet, saya buka, pakai dia punya cara video ataupun dia punya kata-kata untuk pakai olah ini, soalnya bisa saudara untuk pita ini punya kamera yang syuting saya ini sampai bisa selesai. Tapi apa yang saudara-saudara? Pada saat saya tidak terasa dalam tempo detik, Roh Kudus alihkan saya masuk kepada ini, hanya satu titik sentuh ini, kemudian muncul ini, pindah, selesai. Saya buka begini, puji, saya tanya nona ini, saya syuting dia berapa kali, coba, puji, dia juga kaget saudara. Ini satu hal yang mungkin sepele kecil, tapi inilah Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Hal yang sepele kecil, apalagi saudara hal yang besar bagi Tuhan jadi sekupu hitam. Dia memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Kunci saudara di sini adalah Raja Daud selalu berserah diri kepada Tuhan. Raja Daud membangun hidup yang baik yang benar dengan Tuhan. Dia mau hidup untuk terus bermasmur dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, tunduk di dalam hadirat Tuhan, tunduk di dalam Allah. Maka dia tahu nama itu berkuasa, nama ini bagi memberikan kemenangan. Kita baca terakhir satu Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Ini juga salah satu firman andalannya untuk mengikat, mengklaim bahwa di dalam diri saya dan saudara nama itu berkuasa. Tidak ada nama lain. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat keselamatan. Haleluya saudara. Nama Allah Yahweh itu Allah yang disembah oleh Israel, nenek moyangnya kemudian Raja Daud, yang nama itu dia pakai, nama itu yang sekarang ini saya dan saudara pakai, nama Yesus yang berkuasa, nama itu yang menunjukkan kepada kita semua, kepada seluruh dunia bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus yang menjamin bukan keselamatan saat ini, tapi juga keselamatan kekal. Dan tidak ada yang nama lain itu saudara. Tidak ada saudara ketemukan di mana nama yang memberikan keselamatan kekal, hanya nama Yesus Kristus. Itu saudara yang tadi kuncinya adalah bahwa apa? Yang saya kembali, Raja Daud punya kehidupan yang penuh dengan urapan Tuhan. Raja Daud punya kehidupan di mana dia hidup takut Tuhan. Raja Daud punya kehidupan di mana hidupnya dengan membangun mesbah pujian dan penyembahan. Dia tahu bahwa satu hari, satu saat sangat berarti bagi dia di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Itu sangat satu hal yang penting, saudara. Adakah saya dan saudara punya waktu Tuhan? Atau jangan sampai kau sibuk-sibuk segala macam, lupa cari Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Ini satu bagian yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Jadi saya dan saudara, saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan memberikan satu kekuatan bagi saya dan saudara di tengah pergumulan tantangan hidup yang sedang kita hadapi. Bahwa dengan nama itu, nama Yesus, nama di atas segala-galanya, maka saya dan saudara akan menjadi orang yang menang di tengah badai gelombang, di tengah menghadapi musuh dan seteru. Baik, mari kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Saya dan saudara, haleluya. Mari kita belajar daripada kisah daripada Raja Daud. Seorang yang kurang dipandang, seorang yang diremehkan, seorang yang dilihat dengan serba keterbatasan kekurangan. Tetapi justru dia menunjukkan satu hal yang besar, yang luar biasa, yaitu nama Allah, nama Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, yang kemudian saya dan saudara imani di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nama di atas segalanya, nama itu berkuasa, dan nama itu yang turut bekerja menyatakan kuasanya. Allah terlibat bagi setiap orang yang percaya. Allah terlibat bagi setiap orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Allah terlibat dalam segala sesuatu yang dihadapi oleh orang percaya, yang dihadapi oleh anak-anaknya. Apapun masalah, baik itu peperangan terhadap sakit penyakit, baik itu peperangan terhadap kehidupan dosa, baik itu peperangan terhadap kekuatan iblis, tantangan hidup, masalah, persoalan, pencobaan. Ingat nama Yesus, nama di atas segalanya, nama yang berkuasa,
semua yang ada di atas langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Haleluya. Yang penting saudara, kita harus terus hidup untuk memahami diri kita bahwa kita dipilih, untuk memahami bahwa kita dipanggil, untuk memahami bahwa kita telah ditetapkan, untuk memahami bahwa saya dan saudara telah diberikan urapan Roh Kudus. Dan jaga itu dengan membangun doa, membaca merenungkan firman Allah, membangun mesbah, mengangkat pujian penyembahan, aktif dalam pemberitaan kesaksian, hidup terus memuliakan Tuhan dengan kehidupan yang terus, dengan hal-hal yang menyatakan kebaikan, buah-buah Roh Kudus, pertobatan, hidup di dalam kategori iman. Di dalam nama Yesus pasti ada kemenangan. Saya dan saudara menjadi orang-orang yang menang terhadap dosa. Saya dan saudara menang kepada sakit penyakit. Saya dan saudara menang terhadap berbagai macam tantangan dan persoalan hidup. Haleluya. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Orang mungkin pandang saya dan saudara orang-orang yang mungkin dari segi pendidikan terbatas. Orang mungkin pandang saya dan saudara orang-orang yang lemah. Orang-orang yang mungkin dari segi ketampangan dan lain sebagainya, keperasan. Tapi ingat, Allah memandang melihat hati kita yang paling dalam. Adakah Allah di dalam hati saya dan saudara? Adakah Yesus yang berkuasa dalam diri saya dan saudara? Adakah Roh Kudus yang berkuasa dalam diri saya dan saudara? Adakah firman Allah yang hidup di dalam diri saya dan saudara? Kalau itu ada, maka percaya oleh nama Yesus, nama di atas segala-galanya, nama itu berkuasa. Maka saya dan saudara, apapun tantangan, pencobaan, persoalan hidup, percaya nama Yesus memberikan kemenangan. Karena peperangan itu milik Allah di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Haleluya. Ya Tuhan Allah kami, hamba terbatas di dalam memberitakan firman yang berkelas dan luar biasa ini. Tetapi tak satu hal hamba percaya bahwa oleh Roh Kudus yang bekerja secara sempurna yang luar biasa, yang tidak tertandingi itu sendiri, akan menyempurnakan, akan menegaskan lebih jauh di setiap hati anak-anak Tuhan, setiap hati anak-anak orang-orang percaya yang kepadanya Engkau Tuhan telah pilih, Engkau telah memanggil, Engkau telah memberikan urapan Roh Kudus, dan Engkau telah membentuk Tuhan sejak di dalam rahim kandungan seorang ibu. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas semua yang ada. Mari Tuhan, Engkau dapati Tuhan di sini. Ada saudara-saudara Tuhan yang sedang dalam pergumulan peperangan terhadap sakit fisiknya. Maka aku mengatakan dengan firman Allah, oleh nama Tuhan Yesus Kristus, Dia sembuh. Oleh nama Yesus Kristus, Dia dilepaskan. Oleh nama Yesus, Dia dipulihkan. Haleluya. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin dia sedang bergumul Tuhan terhadap keluarganya, orang tuanya, sanak saudaranya, familinya yang sedang sakit. Tuhan kami percaya oleh nama Yesus Kristus, nama itu berkuasa, dia sembuh, ada kemenangan yang terjadi. Juga Tuhan hidup rohaninya dipulihkan. Haleluya. Kami sebagai berdoa bagi Mama Irna, Nona Agus Linda yang sakit, dan Ibu Hilda, Bapak Petrus, Ibu Octavian dalam pemulihan. Oleh nama Tuhan Yesus, kami bersepakat, kami tahu pada saat nama-nama mereka disebut, kami agungkan Allah kami Tuhan yang hidup dalam nama Yesus. Nama di atas segala-galanya, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Mereka merasakan ada kekuatan yang bekerja dari ujung rambut sampai ujung kaki, melepaskan mereka, menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Allah. Kami percaya itu, dan Roh Kudus terus bekerja secara ajaib dan luar biasa, meneguhkan setiap kebenaran firman yang disampaikan, menguatkan, mengokohkan semua. Haleluya. Ya Allah ya Tuhan kami datang Tuhan berdoa bagi seluruh pergumulan Tuhan di situasi saat ini, bagi satu gejolak dunia Tuhan, perang antara Ukraina, Rusia, kemudian Tuhan datang kepada Israel dan Palestina. Tuhan kami minta Tuhan,
Tolong Tuhan kedaulatan kuasa-Mu terjadi. Pulihkanlah Tuhan. Biarlah Tuhan, mari Tuhan, supaya dengan tangan kasih Allah ada kedamaian, ada kasih Allah yang terjadi Tuhan. Mari Tuhan, terima kasih. Kalau ini bagian-bagian daripada cara-cara pekerjaan ini pun Tuhan, kami minta dalam nama-Mu Yesus. Tapi kalau ini pengenapan firman, kami tidak bisa ngomong apa-apa. Hanya kami bilang kami tunduk kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, bagi seluruh pergumulan yang sedang dihadapi oleh gereja Tuhan di akhir zaman untuk melayani, memberitakan kebenaran Injil lewat hamba-hamba Tuhan, lewat para orang-orang yang melayani di apapun jabatan dia dalam gereja, yang melayani pekerjaan Tuhan, bahkan lewat wadah-wadah persekutuan doa seperti ini, lewat grup-grup pelayanan, lewat setiap media-media sosial, lewat bentuk pelayanan apapun di kota-kota ataupun di desa-desa. Tuhan turut terlibat dengan cara-Mu yang ajaib, dengan luar biasa, kemenangan jiwa-jiwa dari Indonesia, Sabang sampai Merauke. Kami tetap taruh di dalam nama Yesus, haleluya. Dan Indonesia penuh dengan kemuliaan, Indonesia penuh dengan banjir pertobatan karena nama Yesus berkuasa, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, saat ini Tuhan, bagi kehidupan bangsa negeri kami. Bapak, ini suasana pemilu, menjelang pemilu ya Allah, yang sudah diusung ada 3 pasangan paket, baik presiden dan wakil presiden. Itu adalah putra-putra terbaik ya Allah. Kami melihat hari-hari ini saling mencemooh, memfitnah satu sama yang lain, saling menjatuhkan satu sama yang lain, dan lain sebagainya. Kami tahu ini satu hal pekerjaan iblis. Kami tolak di dalam nama Yesus. Yang adalah sudah proses yang terbaik. Siapapun yang terpilih, siapapun yang dipilih Tuhan, itulah yang terbaik. Kadang-kadang kami melihat akan tampangnya, parasnya, latar belakangnya. Dia sudah senior, dia junior, tapi Tuhan melihat hati yang paling dalam. Maka Tuhan pilih ya pasangan yang terbaik, yang menurut seturut kehendak Tuhan. Haleluya. Dan kami berdoa bagi presiden kami, Bapak Jokowi Maruf Amin, wakil presiden, para menteri lembaga tertinggi negara, Polri dan TNI, seluruh elemen swasta, BUMN. Tuhan memberkati seluruh program pelayanan yang ada dan semua yang sedang terjadi, bahkan termasuk ibu kota negara IKN. Tuhan memberkati semua proses berjalan sampai tuntas selesai, bahkan juga di provinsi NTT khususnya, bahkan di kabupaten ini. Tuhan buat lawatan besar untuk pembangunan, untuk semua yang ada terjadi, semua proses berjalan, pemerintah, semua pejabat bupati dan semua sampai ke bawah. Diberkati Tuhan supaya sejahtera Indonesia, sejahtera kami, sejahtera NTT, sejahtera kami, sejahtera kabupaten ini, kota ini, sejahtera kami. Haleluya. Dan terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau dapati setiap yang sedang dalam pergumulan, di mana Tuhan, Engkau telah meletakkan nama-Mu atas kaki dia ini. Engkau telah meletakkan atas setiap tugas dan jabatan di dalam setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik sebagai pembicara-pembicara, pendoa-pendoa syafaat, bahkan multimedia, pemain musik, bahkan tim puji-pujian. Dengan urapan roh, dengan kuasa roh, Tuhan mampukan terus disempurnakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk dengan tidak bosan-bosannya, supaya jiwa-jiwa diselamatkan dan dimenangkan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Ada begitu Tuhan banyak persoalan hidup beban hari-hari ini Tuhan, karena berbagai macam tantangan, persoalan dunia, kerusakan ekonomi, banyak usaha bisnis yang anjlok, banyak perusahaan yang hampir-hampir gulung tikar, banyak timbul berbagai macam keresahan oleh karena banjir, PHK dan lain sebagainya. Situasi ini Tuhan, Allah Tuhan kami, mari Tuhan tolong pulihkan, Tuhan tolong dalam nama Yesus Tuhan kami, bawa setiap kami untuk berserah diri kepada Tuhan, andalkan Tuhan, berseru kepada nama itu yang berkuasa, supaya Tuhan menjaga, melindungi, supaya Tuhan memberkati. Karena Tuhan telah berkata, orang yang tekun menantikan aku dengan selalu berbau pada firman-Ku, maka aku akan melindungi dia atas seluruh pencobaan yang terjadi bagi seluruh dunia. Haleluya. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Kami datang berdoa. Terima kasih Tuhan yang saat ini Tuhan dapat saudara-saudara kami yang ada di sel-sel, di tempat rumah-rumah, di rumah-rumah sakit yang tak berdaya, apapun sakit penyakit dia, stroke, jantung, apapun yang tidak bisa berdaya, yang tidak mungkin, tapi kami katakan dalam nama Yesus dia sembuh.
Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Ada begitu Tuhan banyak doa, ada begitu banyak Tuhan permohonan kami. Kami percaya Tuhan bahwa kalau kami telah dipilih, ditetapkan, dipanggil, diberikan karunia roh, diberikan satu kekuatan, kemampuan, seruan doa kami Tuhan tampung bagaikan kirbat yang akan tumpah ruah menjadi berkat-berkat, jawaban-jawaban terhadap doa-doa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami selesai dalam semua pemberitaan dan kesaksian. Dan untuk itu Tuhan kami bersyukur atas kepemimpinan, atas otoritas daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan.